Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Kita cek kabar adik-adik, kan kemarin habis ulang tahun nih dan merayakan pekan anak. Nah, kalau kakak bilang SMGT jawabannya, aku anak yang setia. Ayo kita coba sama-sama ya kakak. SMGT, aku anak yang setia. Yeay. Nah, kita bersyukur karena hari ini kita juga merayakan Minggu Prapaskah yang kedua, yaitu masa mengenang penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi dunia. Nah, adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Selanjutnya kita nyanyikan dalam bahasa Toraja. Wang Yesulan banuangku, masanang tongan, masanang tongan, masanang tongan. Wang Yesulan banuangku, masanang tongan, masanang tongan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita yakin bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak mau nanya, siapa saja yang tinggal di rumah adik-adik? Ya, papa, mama, kakak, adik, atau ada nenek, kakek, om dan tante. Bagaimana perasaan adik-adik kalau orang-orang tersebut pergi dari rumah? Wah, sedih ya. Tapi ternyata ada loh yang mau tinggal di rumah kita. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Wah, senang sekali. Pada puncak pekan anak gereja Toraja dan HUT ke-66 tahun SMGT kemarin, kita menerima kabar gembira, yaitu Yesus selalu hadir di rumah kita. Yeay! Nah, karena Yesus tinggal di rumah kita, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Ayo adik-adik, buka kitab Mazmur pasalnya yang ke-9. Kita baca ayat yang kedua. Mazmur pasal 9 ayat 2. Oke. Kita baca 1, 2, 3.
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum itu kita bernyanyi, Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa di sorga, karena penyertaan Tuhan selalu kami rasakan di sepanjang hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Berkati kami agar kami boleh mengerti firman-Mu dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, pasti semua bersuka cita ya, walaupun kita tetap di rumah saja untuk beribadah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa ya yang pernah mendengar kata pajak? Pasti pada bingung ya, apa itu pajak? Nah, pajak itu adalah biaya yang dibayarkan kepada seseorang atau pemerintah untuk sesuatu yang kita lakukan. Nah, orang yang memungut pajak itu biasanya disebut pemungut pajak. Dan uang pajak yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, jalan, rumah sakit, dan banyak fasilitas yang lain. Itu seputar pajak adik-adik. Nah, saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang masuk ke kota Yeriko. Nah, dalam perjalanannya ke kota Yeriko, orang banyak mengikuti dia karena mereka senang mendengar apa yang Yesus ajarkan. Dan di kota Yeriko itu orang-orang yang melihat Yesus, ada yang melihat dari dekat, ada yang melihat dari jauh, ada yang mengintip-mengintip, dan ada yang hanya membuka jendela sedikit karena mau tahu siapa sih yang dikerumuni orang banyak itu, siapa sih yang didengar mereka itu. Katanya namanya Yesus. Nah, di kota Yeriko ternyata ada seorang pemungut pajak yang kaya. Namanya Sakeus. Ternyata Sakeus ini sudah sering-sering mendengar nama Yesus. Tapi dia tidak tahu dengan jelas Yesus itu siapa dan apa saja yang disampaikan Yesus. Jadi Sakeus ini penasaran, ingin tahu, siapa sih Sakeus? Ternyata Sakeus melihat dari jauh dan mencoba untuk mendekati tempat Yesus, tapi dia kesulitan karena
postur tubuhnya yang pendek. Lalu Sakeus bingung karena orang-orang di sekitarnya tidak peduli dengan dia. Kenapa tidak peduli? Karena ternyata Sakeus ini adalah pemungut pajak atau pemungut cukai yang biasa memungut pajak lebih banyak daripada yang seharusnya. Sehingga orang-orang di sekitarnya tidak suka dengan Sakeus. Jadi mereka tidak peduli dengan Sakeus, walaupun Sakeus datang untuk mengatakan, kasih lihat aku juga mau lihat, kasih aku jalanan dong biar aku lihat. Tidak ada yang peduli karena mereka tidak suka Sakeus. Akhirnya Sakeus berpikir dengan keras, gimana caranya aku bisa lihat Yesus itu? Aku ingin lihat dia dengan jelas. Dan di jalan itu dia melihat sebuah pohon ara. Pohon aranya itu dia lihat, pokok pohon ini sepertinya kalau saya naik di atasnya, kemungkinan dan pasti saya bisa melihat Yesus dengan sangat jelas. Dan pasti Yesus nanti akan lewat di dekat pohon ini. Paling tidak dia akan berteduh di pohon ini. Kemudian Sakeus tidak malu-malu lagi, walaupun dia orang kaya dan bukan anak-anak lagi, dia berusaha untuk memanjat pohon ara itu. Dia panjat pohon ara itu. Sampai di atas. Lega sekali dia. Oh, ternyata di atas sini aku bisa melihat Yesus dengan sangat jelas. Jadi aku tidak perlu lagi berkerumun di tempat orang banyak. Pasti sebentar lagi Yesus akan lewat di sini. Jadi Sakeus menunggu dengan sabar di atas pohon itu, terus melihat jauh Yesus berjalan, dan akhirnya Yesus tiba di pohon ara itu. Sakeus pikir Yesus akan berteduh karena panas. Ternyata Yesus singgah di pohon ara itu dan langsung melihat ke atas pohon. Memanggil Sakeus, 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 turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Wah, Sakeus kaget, heran. Betulkah Tuhan? Betulkah kau akan ke rumahku? Aku senang sekali. Akhirnya Sakeus turun dari pohon ara itu dengan pelan-pelan, dan Yesus pun menunggu Sakeus dengan sabar di bawah. Lalu orang-orang yang ada di sekitar Sakeus dan Yesus saat itu pada bersungut-sungut mengatakan bahwa kenapa Yesus itu mau tinggal dan mau datang ke rumah Sakeus. Sakeus itu kan orang yang berdosa, yang sudah banyak berbuat hal tidak baik kepada kita. Sakeus yang mendengar sungut-sungut orang banyak saat itu tidak peduli. Dia mengajak Yesus dan murid-muridnya untuk ke rumahnya. Sampai di rumahnya, orang banyak itu tetap mengikuti Yesus dan Sakeus. Tapi mereka tidak mau masuk ke rumah. Dia tetap di luar dengan sungut-sungut mereka. Dan Sakeus mulai menyiapkan makanan, minuman untuk Yesus dan murid-muridnya. Yesus tinggal di rumah Sakeus, mulai mengajar, dan Sakeus sangat senang. Sakeus sangat bersuka cita karena Yesus mau datang di rumahnya. Dan saat itu Sakeus berkata kepada Yesus, Yesus, aku akan memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang telah kuperas. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang karena Sakeus yang hilang karena berdosa, karena sudah melakukan kesalahan dalam hidupnya, telah ditemukan kembali dengan percaya kepada Yesus dan mau berbuat baik dan meninggalkan dosanya. Nah, adik-adik, mari kita mengundang Yesus dan menerima Yesus di hati kita dan di rumah kita. Karena Yesus selalu mau tinggal di rumah kita. Nah, siapa
yang mau menerima Yesus di rumah dan di hatinya? Tentunya adik-adik, kakak, dan kita semua. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan diambil dari Alkitab. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan kakak akan bacakan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami. Kita ambil posisi yang baik, kita berdoa Bapa kami dan akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, mari memberikan persembahan dan kita mendengarkan nat persembahan dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu." Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi, mari bersyukur. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita.
Mari adik-adik kita berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur kami sampaikan kepadamu untuk hari ini. Tuhan sudah menjaga kami dan memeliharakan kami sepanjang ibadah kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan menolong kami agar firman Tuhan itu dapat kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik di rumah, orang tua, kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka dan memeliharakan mereka. Adik-adik dalam pelajarannya sehari-hari, walaupun mereka di rumah, Tuhan kiranya Engkau memberkati, menolong agar mereka selalu setia dan sabar di dalam rajin belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa jika ada teman kami yang sakit, Tuhan Engkau pulihkan supaya boleh kembali sehat, boleh kembali beraktivitas bersama keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipergunakan dengan baik di tengah-tengah persekutuan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan juga memeliharakan mereka, memberikan mereka kesehatan, terlebih kesetiaan untuk terus mengangkat pelayanan seperti hari ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah ayat hafalan yang akan dipandu oleh teman kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Petunjuk hidup baru bagi kita hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ayo adik-adik kita berdiri, kita bergembira karena Yesus ada bersama-sama dengan kita, baik di rumah, di hati, dan di setiap kehidupan kita. Mari dengan penuh semangat kita memuji Tuhan, hatiku senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Kita ulangi sekali lagi. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita,
ada pesan-pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan cara yang pertama, Selalu menggunakan masker jika keluar dari rumah dan jangan lupa jaga jarak. yang kedua, Rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. yang ketiga, Makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. dan yang paling penting adalah tetaplah baca firman Tuhan dan selalu berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. SMGT, aku anak yang setia.